berjumpa di Dengar Anugerahnya, sebuah podcast dari GKMI Anugerah. Ini episode pertama. Jadi kalau ada yang belum maksimal, bisa tolong kasih masukan buat kita, biar itu bisa jadi berkat buat kita semua. Nah, di Dengar Anugerah yang pertama, kita mau ngobrol-ngobrol sama pendeta muda Heri Sugiarto. Iya. Pak, mantap nih Pak. Gimana kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ini efek corona jadi gak cukur atau gimana? Iya sempat mikir panjangin kayaknya asik ya, tapi ternyata lama-lama kata istri kayak kambing. Jadi saya harus nyukur, meskipun tidak seintens dulu. Guys, itu ini kan berarti dari corona itu mulai awal Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, ini mau bulan keempat. Gimana Pak perasaannya? Kadang merasa gabut ya. Ngapain gitu. Itu yang nggak enaknya. Tapi ada juga sih enaknya juga. Enaknya apa tuh? Ritme hidup lebih slow gitu. Betul. Kita nggak buru-buru. Kayak kita yang di Jakarta, Jabodetabek gitu kan, semua serba buru-buru ya. Betul. Terus jadi agak slow, agak istirahat. Iya. Tapi di rumah jadi stres dong. Enggak, sempat stres. Sempat, karena kan ya mau tidak mau ngumpul bareng, biasanya ketemu semua kan sore, malam baru ya. malam gitu. Nah sekarang mulai dari pagi, dari buka mata sampai tutup mata ketemu gitu. Peluang konfliknya lebih besar, lebih gede. Betul. Berarti semua ketemu termasuk Keanu belajar di rumah ya? Belajar di rumah. Jadi sejak pertengahan Maret itu sudah diputuskan dari pihak sekolah bahwa Keanu harus belajar di rumah. Itu apa? Zoom atau sekolahnya tugas? Sekolahnya Keanu itu lebih kepada kita kasih tugas mulu gitu. Jadi kan mereka pakai kurikulum tertentu tuh, kurikulum 2013. Jadi mau nggak mau harus selesaikan itu, dan tiap hari makanya tugasnya sabrek-kabrek. Wah, itu gimana tuh Pak nemenin anak tugas sabrek-kabrek? Karena kan nggak gampang, saya tahu. Betul. Di awal-awal kami cukup stres karena WA tang ting tung gitu ya, apalagi kita kan dari masuk siapa? di grup Guru. Masuk di grupnya orang-orang tua gitu kan. Nah guru kasih tugasnya itu di grup itu. Jadi bukan hanya saya saja yang stres, tapi ternyata orang tua yang lain juga pada stres. Maksudnya ini apa, tugas ini dikerjakannya kayak gimana, terus nah itu yang karena ini ya, nggak semua orang tua menguasai materi itu. Jadi materi ini disuruh ngajarin anak bingung juga ya. Iya betul. Materi-materi tertentu kita ini, waduh, sudah kok nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti memang. Sehingga ya harus cari googling juga. Ini maksudnya apa gitu, seperti itu. Anaknya sendiri gimana Pak? Stres gak tuh? Yang pasti cukup stres lah. Karena kan itu perubahan yang drastis ya. Dari model belajar mereka tatap muka, lalu kemudian betul mereka bisa interaksi. Sekarang mau nggak mau kita orang tua yang juga nggak selalu punya pengetahuan kayak guru, mau nggak mau harus ngajari atau bimbing anak. Jadi itu di awal-awal 2 minggu pertama itu penuh dengan ketegangan. 2 minggu pertama. Selanjutnya mulai bisa nemukan ritmenya. Bahwa model belajarnya seperti ini gitu. Terus tugas-tugasnya seperti ini. Dan ya senangnya sih gurunya cukup kooperatif untuk bisa melatih kami para orang tua yang juga cukup stres dengan perubahan sistem belajar ini. Keanu kelas berapa Pak? Sekarang naik kelas 3. Kelas 3 kan? Nah, iya betul. Itu kan masih aktif-aktifnya main sama teman, sosialisasi gitu, nggak bosen tuh sendirian, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ngapain. 2 bulan pertama dia belajar di online itu pertanyaannya sama. Kapan ya bisa masuk sekolah gitu? Itu pertanyaan sama. Pertanyaannya kapan ya Dedi bisa ke sekolah lagi, bisa ketemu teman gitu. Nah ternyata teman-temannya pun juga sama gitu. Jadi ini anak ini pada saling rindu satu dengan yang lain. Padahal kalau di kelas itu kadang berantem juga gitu ya. Usia segitu sih. Iya. Tapi poin ini itu kan cuma 2 bulanan ya, masih bisa 3 bulanan lah. 3 bulan. Lah ini saya ada berita nih, coba dilihat nih. Belajar jarak jauh diprediksi berlanjut pada tahun ajaran baru. Berarti semester ini lanjutin lagi dong? Iya. Tambah beban atau enggak tuh Pak?
satu sisi memang ini tidak mudah. Tapi kalau saya pribadi, kalau kami melihat bahwa ini mungkin pilihan yang terbaik gitu, mengingat bahwa anak-anak sangat rentan gitu. Sangat rentan. Bisa bayangin lah kalau anak-anak segitu belajar bareng, pakai masker, ganti-gantian masker gimana? Iya, maskermu lucu, kita tukeran yuk. Waduh. Betul, seperti itu. Sampai rumah kena semua. Kalau nggak salah di bawah 12 tahun ya yang dilarang itu. Ya? Betul. Jadi memang untuk anak-anak khususnya yang SD itu SD, TK jadi prioritas terakhir untuk mereka bisa masuk di sekolah gitu. Jadi, berarti ini artinya sekolah minggu juga termasuk dong, Pak? Kemungkinan berarti meskipun nanti kalau gereja udah dibuka, sekolah minggu belum tentu bisa bisa ya? Gitu, karena memang tidak gampang khususnya buat anak-anak. Betul. Ini udah pada rindu pada itu. Ya kalau orang tuanya sabar. Kalau orang tuanya bingungan, wah ini cukup sulit. Jadi ini ada artikel kalau kita baca ya. Anak bosan di rumah selama COVID-19, mendongeng bisa jadi mengatasi masalah. Ini saya baca simpelnya sih, orang tua harus punya relasi, komunikasi sama anak kayak gitu. Menurut Bapak ini benar nggak? Atau Bapak punya ada tips-tips buat mungkin para jemaat juga yang udah ya sekolah batal lagi mas, berarti aku harus ngajarin anak lagi atau gimana? Mungkin silakan. Kalau kami sih belajar bahwa memang ini adalah bagian dari hidup yang mau tidak mau ya kita harus terima. Kuncinya kita beradaptasi lah gitu. Beradaptasi bahwa anak harus belajar di rumah dan kita orang tua akan lebih banyak bertatap muka. Satu sisi ini jadi challenge untuk orang tua untuk bisa berpartisipasi aktif sih untuk bisa ngajari anaknya. Karena kadang jujur banyak orang tua itu berpikir gua cari duit deh, anak gua sekolahin di sekolah, ya udah itu urusannya guru gitu. Tapi justru pandemi ini ngajarin kita bahwa orang tua bisa terlibat gitu. Nah, memang dalam prosesnya kita harus menemukan cara untuk supaya anak-anak kita tetap enjoy kalau mereka tetap belajar di rumah gitu. Sebetulnya kan kalau belajar di rumah kan waktunya enggak lama. Enggak lama. Jadi materi-materi yang dikasih kita bisa baca, kita bisa pelajari, kita bisa ajarkan ke anak gitu. Kayak biasa jam-jam tertentu adalah jam-jam di mana dia memang harus belajar gitu. Jam bahwa ini loh kamu harus belajar gitu. Bahwa itu tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan, kamu harus belajar sebagai pelajar, bahwa kamu harus selesaikan tugas-tugas kamu. Kami tekankan itu. Komunikasi untuk ngerti tanggung jawabnya dia ya. Betul. Pak, aku baru sadar kemarin itu kan yang Maret sampai sekarang kan masih WFH ya. Dan nanti Juli ke sana kan mungkin WFH udah dibuka nih. Kalau anak tetap belajar di rumah, yang ngajarin dia di rumah siapa ya? Nah, ini pertanyaan besar loh, bener nggak? Betul. Artinya contoh, mama kedua orang tuanya kemarin WFH, karena kerja di luar, terus WFH masih bisa nih nemenin. Ini dibuka kan? Betul. Siapa yang ngajarin di rumah sendiri? Itu lagi kan? Itu salah satu tantangan nih para orang tua. Mau tidak mau mereka harus kerja juga cari duit. Tapi di sisi lain anaknya di rumah harus belajar tanpa kita bisa ngawasin gitu. Tapi menurut saya kuncinya adalah kita harus menanamkan tanggung jawab. Tanggung jawab sama anak-anak bahwa meskipun mereka belajar di rumah, bahwa itu adalah tanggung jawab dia gitu. Saya biasa sama Keanu waktu dia belajar berangkat sekolah gitu, kami itu selalu berdoa untuk sesuatu yang sama. Kami biasa berdoa seperti ini. Keanu biasa berdoa gini. Tuhan Yesus, Keanu mau sekolah, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan selesai itu, lalu kemudian saya ajarin gini, bahwa belajar itu adalah tanggung jawab Keanu kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia tahu bahwa dia harus belajar. Nah ini coba yang juga kami komunikasikan bahwa meskipun dia di rumah, dia harus belajar tanpa mungkin ada yang ngawasin atau apa. Tapi tentunya untuk hal-hal yang memang orang tua harus siapkan supaya mereka dapat belajar dengan maksimal. Seperti itu. Dipahami. Jadi saling memberikan ini ya, tanggung jawab masing-masing, dikomunikasikan juga ya. Iya betul, seperti itu. Ya susah juga ya kalau umpama anaknya masih kecil-kecil. Tapi kalau kecil kayaknya nggak ada kelas ya Pak ya.
Kecil itu mungkin lebih banyak interaksi sih Interaksi gitu. aja ya. Tapi kalau mungkin baru SD ke atas ya sedikit-sedikit ada tugas apa gitu. betul, Tetapi masih walaupun belajar di rumah, so far kita masih bisa lakukan. Bahkan di sekolahnya Keanu sampai misalkan ada tugas tuh sampai jam 10 malam tugas boleh dikumpulkan. Artinya kan kalau misalkan nanti nunggu orang tua bisa. Nunggu itu bisa seperti Betul. itu. Wah, luar biasa ya tantangannya di rumah. Saya masih bujangan jadi nggak ngerti nih cara ngajar anak di rumah dan lain sebagainya. Iya. Tadi kan tantangan di rumah, terus cara Bapak mengatasi. Seperti judul podcast kita, dengar anugerahnya. Saya pengen dengar dong Bapak, ada nggak anugerah Tuhan yang Bapak rasakan selama ini yang pengen Bapak saksikan kepada orang lain gitu, sehingga yang dengar ini bisa juga merasa juga dengar anugerah Tuhan. Waduh, pertanyaannya dalam banget. Dalam dong. Buat saya atau buat kami keluarga bahwa pandemi ini adalah sebuah bagian dalam hidup kita gitu. Saya sih selalu memaknai iman itu sebagai sebuah perjalanan gitu. Dan pandemi ini adalah bagian di mana kita ini ya ada masa-masa di mana kita harus lebih banyak berdiam diri, lebih banyak aktivitas harus kita lakukan bersama-sama dengan orang di sekitar kita gitu. Kami memaknainya bahwa itulah perjalanan hidup gitu. Kalau hari ini mungkin kita sedang susah oleh karena pandemi ini, ya itulah bagian yang Tuhan izinkan gitu. Tapi saya yakin bahwa ini ada sesuatu yang baik gitu, seperti itu. Dan ini juga yang kami sampaikan, yang kami ajarkan kepada Keanu, supaya dia paham bahwa ini bukan hanya sekedar wah kayak apa gitu, tetapi ini adalah bagian di dalam hidupnya gitu. Naik turun, tapi yang paling penting adalah dalam naik turunnya itu anugerah Tuhan, pemeliharaan dan kasih Tuhan itu selalu kami alami hari lepas hari. Puji Tuhan. Seperti itu. Puji Tuhan. Gitu. Wah, sungguh ini ya, saya dari tadi tuh saya dengar Bapak itu sama Keanu, artinya komunikasi orang tua itu penting banget ya untuk juga menuntun anak ya. Betul. Bisa cuma anak ya udah sekolah, ya udah kerjain PR. Betul. Karena memang sebetulnya dan yang paling penting menurut kami itu adalah kita menanamkan nilai di dalam hidup. Kita kadang orang tua itu bisa apa sih gitu ya. Kalau suatu saat kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan anak kita, ya nilai itu yang akan terus dia ingat itu seperti itu. Dan kebetulan Keanu tipe anak yang lebih gampang diajak berinteraksi hal-hal semacam itu. Meskipun kami menyadari kami juga bukan orang tua yang sempurna, tetapi kami belajar untuk bisa menanamkan nilai itu sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya, seperti itu. Banyak hal kami coba lakukan itu supaya ke depan dia bisa jadi anak yang takut akan Tuhan, tentunya doa kami gitu. Kami selalu doakan dia itu seperti ini, supaya dia itu berhasil menurut caranya Tuhan. Dan itu mau tidak mau, tak kala kita berdoa seperti itu, ya kita sebagai orang tua harus ingat bahwa panggilan kita adalah menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Keanu, bukan menurut maunya kami gitu. Seringkali kan kadang konflik-konflik antara orang tua dan anak muncul kan karena di sini. Yang satu pengen apa, yang satu pengen apa. Seperti itu. Betul. Itu. Nah, itu. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Keanu ada orang tua yang selalu terbuka untuk komunikasi. Iya. Semangat terus Pak buat di rumah, sama Bu Maria juga salam nanti. Thank you dan sama-sama. Dan buat para dengar anugerahnya, kalau Bapak Ibu mau ngasih tema, silahkan komen aja. Nanti kita coba ngobrolin sama yang lain. Dan kalau yang pengen bisa ngobrol deket hati ke hati, bisa gabung ke konek-konek yang ada. Nanti bisa hubungin hotline yang ada di bawah ini untuk bisa dihubungin. Saya mau gabung konek ini dong, saya mau gabung, supaya kita bisa saling bersekutu satu sama lain. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya, dengar anugerahnya. God bless you. Bye.